Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang nol, ruang baris, ruang kolom, kemudian dilanjut dengan range dan nullitas, lalu terakhir vektor koordinat atas suatu basis. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang ruang nol terlebih dahulu. Sebelum masuk ke definisi ruang nol, ada teorema satu, yaitu teorema yang dulu pernah kalian peroleh di aljabar linear elementer, atau mungkin ada beberapa yang lupa ya. Jika AX sama dengan 0 adalah sistem persamaan linear homogen yang terdiri dari M persamaan dan N variabel, maka himpunan vektor solusinya adalah subruang di Rn. Ini teorema yang sudah pernah dibahas. Nah, kita masuk ke definisi ruang nol, yaitu misalkan dipunyai matriks A berukuran M kali N, ini berarti artinya dia kalau kita tuliskan sebagai SPL homogen, itu dia terdiri dari M persamaan dan N variabel ya. Nah, ruang solusi dari sistem persamaan homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn, teorema 1 tadi, itu disebut ruang nol dari A. Jadi ruang nol itu adalah subruang dari Rn yang isi-isinya itu adalah solusi dari sistem persamaan linear homogen AX sama dengan. Contohnya, misalkan dipunyai sistem persamaan linear homogennya seperti ini, berarti A-nya itu min 1, 3, 2, 1, min 2, min 3, dan 0, min 2, 2. Dan X-nya adalah X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, dapat ditunjukkan bahwa solusi dari sistem tersebut adalah ini. Mungkin untuk yang lupa tentang bagaimana mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear homogen, bisa membuka kembali catatannya di aljabar linear elementer, atau di sini saya jelaskan sekilas ya, untuk mencari SPL homogen. Jadi kalau misalkan saya mempunyai AX sama dengan 0 seperti ini, untuk mencari solusi SPL di atas dapat dicari dengan menggunakan OBE. Matriks dengan menggunakan OBE matriks A. Jadi OBE dilakukan pada matriks A, yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan agar menjadi matriks eselon tereduksi. Masih ingat matriks eselon tereduksi? Coba syarat-syarat matriks eselon tereduksi dibuka lagi ya di aljabar linear elementer. Ada beberapa hal terkait dengan kondisi satu utamanya bagaimana, terus apa yang dinamakan satu utama dan sebagainya dibuka lagi ya. Karena memang aljabar linear ini kan kelanjutan dari aljabar linear elementer. Jadi diharapkan kalian masih ingat beberapa istilah di aljabar linear elementer. Kalaupun tidak ingat, sekarang diingat kembali. Nah, untuk membentuk dia menjadi matriks eselon tereduksi, kita melakukan OBE. Saya punya awalnya min 1, 3, 2, 1, min 2, min 3, 0, min 2, 2. Untuk melakukan OBE, tiap orang bisa saja berbeda langkahnya, namun hasil akhirnya meskipun matriksnya berbeda, tapi solusi yang dihasilkan tetap benar kalau selama perjalanan melakukan OBE-nya itu benar. Kecuali kalau misalkan di sini ngomongnya B2 plus B1 tapi ada salah hitung, nah itu bisa jadi ruang solusinya nanti salah. Oleh karena itu, kalau mengerjakan OBE itu harus benar-benar hati-hati. Untuk min plus itu sangat berpengaruh. Kalian sudah mengerjakan jauh-jauh, kok nggak ketemu hasilnya? Ternyata ada yang salah hitung. Itu ya. Nah, di sini saya coba OBE-nya seperti ini, sehingga hasilnya matriks eselon tereduksi adalah 1, 0, 5, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Dari matriks ini, kalau saya masukkan ke SPL homogen, jadi X1 min 5, X3 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0. Karena X1 min 5, X3 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 5, X3. Dan X2 min X3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan X3. Nah,
karena di sini X3 tidak ada syarat apapun, berarti X3 itu bebas kan? Jadi X3 merupakan variabel bebas. Kita misalkan aja X3 itu sama dengan T untuk suatu bilangan real, untuk T bilangan real gitu kan. Nah, karena X1-nya itu sama dengan 5 kali X3, berarti X1 sama dengan 5T, dan X2 sama dengan X3, berarti X2 sama dengan T. Jadi yang X1, X2-nya dia terikat oleh X3. Jadi itu solusinya. Jadi kembali lagi ke sini, sehingga kumpulan atau himpunan solusi dari SPL ini adalah N sama dengan himpunan 5T, TT dengan T elemen bilangan real. Atau disederhanakan T-nya dikeluarkan, 511 elemen bilangan real. Nah, kumpulan solusi ini itulah yang dinamakan ruang nol. Jadi dapat disebutkan bahwa N adalah ruang nol dari A. Dan vektor P sama dengan 511 merupakan basis dari N. Karena 511 ini kan membangun N. Kemudian dia juga bebas linear, karena kalau cuma satu vektor untuk menentukan bebas linear atau bukan, cuma dilihat apakah dia vektor nol atau bukan. Kalau bukan vektor nol, berarti dia pasti bebas linear, gitu ya. Coba diingat-ingat kembali basis itu bagaimana ya. Nah, karena basisnya cuma satu, maka dimensi dari N adalah satu. Kemudian ada faktor-faktornya. Operasi baris elementer itu biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem linear. Dan yang kedua, melakukan operasi baris elementer terhadap suatu matriks yang diperbesar atau dinamakan augmented matrix tidak mengubah himpunan solusi dari sistem linear yang bersesuaian. Jadi solusi untuk A yang awal dengan solusi A yang baru hasil OBE itu tetap sama, itu maksudnya. Nah, yang ketiga, hal ini berarti dengan memperlakukan operasi baris elementer tertentu pada suatu matriks A tidak akan mengubah himpunan solusi dari sistem linear AX dengan nol, atau dengan kata lain tidak akan mengubah ruang nol dari A. Jadi itu tadi untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari SPL mungkin kita lakukan OBE, menyederhanakan sampai terbentuk echelon terreduksi tadi. Nah, masuk ke teorema 2, operasi baris elementer tidak mengubah ruang nol suatu matriks A. Jadi, ruang nolnya dari A yang awal dan A hasil OBE itu tetap sama. Nah, ini latihan 1. Tentukan ruang nol dari matriks berikut, kemudian tentukan basis dan dimensinya. Coba kalian kerjakan yang nomor 2 aja ya. Ini langsung dikumpulkan hari ini juga. Jadi nomor 2 coba dikerjakan. Cara mengerjakan seperti tadi, kalian punya A-nya ini, kemudian jadi SPL homogennya AX sama dengan 0, kalian cari solusinya, kemudian kalian cari solusinya dengan cara di OBE sampai menjadi echelon reduksi, kemudian kalian himpun solusinya tadi, bentuk umumnya seperti apa, kemudian basisnya siapa, dan basisnya ada berapa, maka itulah dimensinya gitu ya. Jadi selain hasil tadi juga kalian cek ya, itu basisnya itu benar basis bukan gitu yang kalian tentukan tadi. Nah, kita masuk ke definisi ruang baris dan ruang kolom. Nah, misalkan kita mempunyai matriks A berukuran M kali N, dengan A-nya itu bentuknya seperti ini, matriksnya entry-nya adalah A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, AM1, AM2 sampai AM dengan AIJ elemen real, artinya entry-nya adalah bilangan real. Nah, vektor-vektor di Rn berikut, R1 sama dengan A11, A12, A1N, berarti yang ini, yang baris pertama, kemudian R2-nya itu baris kedua ini, sampai Rm-nya itu baris ke M-nya ini. Yang dibentuk dari baris-baris matriks A disebut vektor-vektor baris matriks A. Jadi vektor-vektor baris matriks A itu baris-barisnya A ini, gitu ya. Kemudian vektor C1 berarti kolom pertamanya A11, A21 sampai AM1, kolom keduanya A12, A22 sampai AM2, sampai kolom KN-nya A1N, A2N sampai AM. Di R
Jadi dari kolom-kolom matriks A ini disebut vektor-vektor kolom matriks A. Jadi vektor barisnya itu yang ini dibentuk dari baris-barisnya, dan vektor kolom A-nya itu adalah yang dibentuk dari kolom-kolom. Definisi vektor baris dan vektor kolom. Ini kita masuk definisi ruangnya. Jika A matriks berukuran M kali N, maka satu subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris dari A. Lihat, subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris disebut vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris. Yang dibangun ya, jadi bisa jadi vektor-vektor barisnya tadi itu masih tidak bebas linear. Yang penting pembangunnya itu adalah vektor-vektor baris. Kemudian yang kedua, subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Jadi mudah ya diingat, kalau ruang baris berarti dia dibangun oleh vektor-vektor baris. Kalau ruang kolom berarti dia dibangun oleh vektor-vektor kolom. Nah yang ini tadi ya, ruang penyelesaian dari SPL homogen A hexagonal yang merupakan subruang dari Rn disebut ruang baris. Jadi ini 3 definisi utama pada topik pertemuan hari ini. Nah, untuk mencari ruang baris, ruang kolom, saya punya contohnya, misalkan di punya matriks A-nya 210, 3, min 1, 4. Berarti vektor barisnya adalah R1-nya 210, R2-nya adalah 3, min 1, 4. Sementara vektor kolomnya adalah C1, 2, 3, 23, C2, 1, min 1, dan C3, 0, 4. Jadi subruang di, ini kan matriks ukuran 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, gitu kan. Nah, subruang di R3 yang dibangun oleh R1, R2, jadi R1, R2 dinamakan ruang baris dari A, dan subruang di R2 yang dibangun oleh C1, C2, C3 dinamakan ruang kolom dari A. Ingat ya, kalau ukuran barisnya itu ukuran matriksnya itu M kali N, berarti ruang barisnya itu subruang dari N gitu. Yang tadi ya. Kalau M kali N berarti ruang barisnya itu subruang Rn. Tapi kalau M berarti ini kan 2 kali 3, berarti ruang barisnya subruang dari R3, ruang kolomnya subruang dari R2 gitu ya. Nah, ini cuma masih secara definisi. Teorema 3 ini yang tadi ya, terkait dengan ruang nol. Sistem persamaan linear AX sama dengan B mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika B berada di ruang kolom dari matriks A. Jadi kalau saya punya sistem persamaan linear AX sama dengan B, itu akan ada solusinya. Kan ada tuh sistem persamaan linear yang nggak punya solusi, yang misal kalian cari dia tidak konsisten gitu kayak jawabannya, mungkin beberapa istilahnya gitu. Nah, tapi kalau AX sama dengan B punya solusi, mempunyai penyelesaian, itu pasti B-nya itu berada di ruang kolom dari matriks A. Atau sebaliknya, kalau B-nya berada di ruang kolom matriks A, pasti AX sama dengan B itu punya solusi gitu. Contohnya saya misalkan di sini A-nya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, minimal min 1, 0, dan B-nya 2, 3, 0. Perhatikan bahwa ruang kolom dari A berarti kan 100, C1-nya 100, C2-nya 010, C3-nya minimal min 10. B-nya kan 230. Nah, B ini itu ada di ruang kolom dari matriks A karena B-nya ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear atas C1, C2, C3. Saya ulangi ya, karena B-nya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari C1, C2, C3, jadi B-nya itu berada di ruang kolom. Karena ruang kolom tadi adalah ruang yang dibangun oleh matriks oleh kolom-kolom di A. Jadi isinya ruang kolom itu kombinasi linear dari C1, C2, C3.
sini dapat dapat dilihat bahwa B-nya itu kombinasi linear dari 7C1 plus 4C2 plus C3. Dan juga dapat dilihat bahwa sistem persamaan linear AX sama dengan B mempunyai solusi yaitu X-nya 741 atau X-nya 230 dan sebagainya. Bisa kalian lihat. Misal saya masukkan 741 ke persamaan AX sama dengan B dengan A-nya ini dan B-nya ini. Hasilnya sesuai. Terus saya masukkan juga X-nya sama dengan 230 ke sistem AX sama dengan B dengan A-nya ini dan B-nya ini juga sesuai. Berarti dia punya solusi. Solusinya ada banyak. Gitu kan. B-nya di ruang kolom, maka dia punya solusi. Karena dia punya solusi, maka B-nya pasti di ruang kolom. Gitu ya. Teorema 4, operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris suatu matriks. Jadi kalau kita melakukan OBE terhadap matriks A, matriks hasil OBE tersebut itu ruang barisnya akan sama dengan matriks A yang awal. Untuk yang teorema 5, jika suatu matriks A berada dalam bentuk echelon baris, maka vektor-vektor baris dengan satu utama itu membentuk suatu basis untuk ruang baris dari A. Dan vektor-vektor kolom dengan satu utama dari vektor-vektor baris membentuk satu basis untuk ruang kolom dari A. Nah, untuk apa itu satu utama? Coba dilihat lagi ya di catatan aljabar linear elementernya. Kemudian ini kan mengatakan kalau di awal tadi kan dikatakan bahwa ruang baris itu yang dibangun oleh vektor-vektor baris di A. Tapi pembangunnya itu kan belum tentu basis karena pembangun belum tentu bebas linear. Nah, tapi kalau dia udah bentuknya echelon baris, maka basisnya itu udah pasti yang memuat satu utama itu. Punya teorema 5. Kemudian untuk kalau ruang kolom itu nanti vektor kolom yang sesuai dengan satu utama tadi adalah basis untuk ruang kolom. Kita masuk ke contoh coba ya. Contoh 4 misalkan saya sudah punya nih matriks echelon tereduksi seperti ini. Ini belum echelon tereduksi ya, ini masih matriks echelon karena di satu utama yang ini itu masih di satu utama yang ini itu masih ada atasnya min 2. Harusnya kalau matriks echelon tereduksi kan atasnya min 0 gitu kan. Berarti di sini satu utamanya ada pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Maka basis dari ruang baris A itu adalah R1 1 min 2503, R2 ini ya maksudnya 01300 dan R3 000010. Dia memuat satu utama pada matriks A. Itu R1 R2 3-nya membentuk basis untuk ruang baris dari A gitu ya. Dia yang memuat satu utama, vektor-vektor baris yang memuat satu utama itulah basis untuk ruang baris A. Nah, dari ini berarti kan kolom yang memuat satu utama yang bersesuaian dengan barisnya tadi kan berarti kolom pertama, kolom kedua, dan kolom keempat. Ya kan satu utamanya kan ini dan ini. Pada baris pertama, kedua, dan ketiga, tapi kolom ke-1, kedua, dan keempat. Berarti basis untuk ruang kolom matriks A itu adalah C1, C2, dan C4. C1-nya 100, C2-nya min 2100, dan C4-nya 0010. Itu adalah basis untuk ruang kolom dari A, gitu ya. Jadi, menurut teorema 6, jika A dan B adalah matriks ekuivalen baris itu artinya matriks tersebut diperoleh dari OBE salah matriks yang lain. Jadi A ekuivalen dengan B jika A itu dapat dilakukan jika A dilakukan OBE akan menghasilkan matriks B atau sebaliknya. Itu matriks ekuivalen baris ya. Jika A dan B matriks ekuivalen baris, maka himpunan vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang kolom A jika dan hanya jika himpunan vektor-vektor yang berkorespondensi dalam matriks B membentuk basis untuk ruang kolom dari matriks B.
Jadi kalau yang tadi untuk di ruang baris kan OBE tidak mengubah ruang baris. Jadi kalau saya punya misalkan A ini tuh matriks awal, terus B-nya itu matriks echelon, hasil OBE dari A. Nah, ruang baris A ini sama dengan ruang baris B. Nah, ruang baris B ini tadi kan sudah berbentuk echelon, udah ada satu utama. Jadi tinggal basis-basisnya ya si yang memuat satu utama. Nah, untuk basis dari A itu sama dengan basis di B gitu kan. A membentuk basis untuk maka himpunan gitu kan, karena ruang baris tidak OBE tidak mengubah ruang baris. Namun untuk ruang kolom itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau ruang kolom misalkan B-nya itu matriks reduksi dan A-nya itu matriks awalnya yang sebelum di OBE. Nah, yang B tadi kan udah ada satu utama. Terus basis-basis untuk ruang kolom si B ini kan yang memuat satu utama. Tapi untuk basis di A-nya itu bukan basis yang di B, tapi basis yang bersesuaian, tapi kolom yang bersesuaian dengan basis di B gitu. Itu maksudnya ya. Himpunan vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang kolom A jika dan hanya jika himpunan vektor-vektor yang berkorespondensi yang bersesuaian dengan matriks B membentuk basis besar kolom. Untuk memahami teorema 6, kita coba masuk contoh 6 ya. Di sini saya ketahui matriks A-nya itu ini. Min 1, 3, 2, 1, min 2, min 3, dan 0, min 2, min 2. Kemudian matriks B-nya itu adalah 1, 0, min 5, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Di mana matriks B ini itu adalah hasil OBE dari matriks A sampai membentuk matriks echelon tereduksi. Jadi B-nya ini udah matriks echelon tereduksi. Jadi matriks A dan B adalah matriks ekuivalen baris. Nah, basis untuk ruang kolom matriks B berarti kan kolom yang memuat satu utama yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Tapi untuk basis ruang kolom A itu bukan 100 dan 010, melainkan kembali ke kolom awalnya. Itu min 11, 3, min 2, min 2. Gitu ya. Kalau yang ruang baris tadi langsung bisa gunakan, kalau ruang baris, kalau kita pandang A dan B, ini sebagai ruang baris 10, min 5, 01, min 1, itu kan basis untuk ruang baris B. Itu juga bisa menjadi basis untuk ruang baris A. Tapi kalau basis untuk ruang kolom B itu harus yang berkorespondensi. Jadi saya ulangi, jika ruang baris itu ruang baris dari B, kan berarti yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari B. Nah, basisnya berarti yang memuat satu utama, berarti baris ke-1 dan baris kedua. 1, 0, min 5, dan 0, 1, min 1. Nah, basis ini 1, 0, min 5, dan 0, 1, min 1 juga merupakan basis dari ruang baris A gitu. Jadi basis dari ruang baris A itu juga 1, 0, min 5, dan 0, 1, min 1. Namun, kalau untuk ruang kolom dari B kan yang dibangun oleh 1, 0, 0, 1, 0, min 5, min 1, 0. Basisnya yang memuat satu utama, berarti kolom pertama dan kolom kedua. Berarti basisnya adalah 1, 0, 0, 1, 0. Tapi itu kan basis untuk ruang kolom di B. Untuk basis ruang kolom di E, itu harus kembali ke A lagi. Jadi basisnya di ruang kolom A adalah min 1, 1, 0, 3, min 2, min 2 gitu ya. Nah, untuk lebih memahami mengenai basis ruang baris dan ruang kolom serta ruang nol sekalian, coba lihat nomor 2B. Di sini basis ruang baris, ruang barisnya berarti untuk yang barisnya vektor yang dibangun oleh vektor-vektor baris B, berarti di sini basis untuk ruang baris B adalah baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sementara untuk basis ruang kolomnya adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom keempat, karena yang memuat satu utama. Sementara ruang nolnya harus kalian cari solusinya, SPL-nya hasilnya apa. Untuk latihannya nomor 2, latihan 2 ini coba kerjakan yang nomor 5 dulu.
Nomor 5, kalian coba kerjakan. Ini matriksnya masih berukuran 3 kali 3. Jadi coba cari basis ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks E. Itu ya. Cukup hampir bisa dikatakan mudah ya. Kemudian yang ketiga, basis untuk ruang yang dibangun oleh himpunan vektor. Ini lebih memperjelas apa sih maksudnya gitu kan. Jika diketahui himpunan vektor-vektor S, yaitu isinya kumpulan vektor V1 sampai Vk pada Rn, prosedur berikut menghasilkan suatu subhimpunan dari S yang membentuk basis untuk span S. Jadi kalau kita punya span S, yaitu apa ya, kumpulan vektor-vektor yang membangun. Jadi S ini punya vektor-vektor ini. Nah, kumpulan kombinasi linear dari vektor-vektor di sini itu kan disebut span S. Nah, untuk mencari basis dari span S itu ada prosedurnya seperti ini. Dan juga bisa prosedurnya itu juga untuk menyatakan vektor-vektor dari S yang tidak termasuk dalam basis tersebut sebagai kombinasinya dari vektor-vektor basis. Pertama, susunan matriks A yang vektor-vektor kolomnya itu adalah V1 sampai Vk. Kemudian reduksi matriks A menjadi matriks echelon baris tereduksi R, dan misalkan hasilnya jadi W1 sampai WK adalah vektor-vektor kolom dari R. Jadi bisa jadi berbeda dengan ini. Jadi di OBE dulu gitu kan hasilnya sampai menjadi echelon baris tereduksi. Dan pilih kolom-kolom R yang memuat satu utama. Vektor-vektor kolom A yang bersesuaian dengan vektor-vektor basis untuk span S. Nyatakan setiap vektor-vektor kolom dari R yang tidak memuat satu utama sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom sebelumnya yang memuat satu utama. Diperoleh himpunan persamaan vektor gantungan yang melibatkan vektor-vektor kolom dari R. Persamaan yang bersesuaian untuk vektor-vektor kolom dari A menyatakan vektor-vektor yang tidak ada dalam basis tersebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Untuk memahami prosedur ini, kita coba praktekkan. Kita contohkan bagaimana sih prosedurnya itu. Nah, misalkan saya punya V1, V2, V3, V4, sampai V5. Ini adalah S-nya. Jadi S-nya itu memuat V1, V2, V3, V4, V5. Jadi kemudian kita harus menentukan basis dari span S tersebut. Jadi basis dari kombinasi linear, kumpulan kombinasi linear dari V1 sampai V5 ini. Nah, kemudian kita harus menyatakan setiap vektor yang tidak termasuk dalam basis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis, gitu kan. Kalau dia bukan basis, berarti kan dia pasti kombinasi linear dari vektor basis, gitu kan. Penyelesaiannya pertama, aturan yang awal, prosedur tadi, kita susun V1 sampai Vk-nya sebagai vektor-vektor kolom A. Susun berarti V1, V2, V3, V4, V5-nya seperti ini. Kemudian langkah kedua, reduksi matriks A menjadi matriks echelon baris tereduksi. Kita OBE hasilnya menjadi ini, yang kedua. V1, V2, V3, V4, V5. Setelah kita temukan matriks echelon tereduksi, kemudian yang ketiga, pilih kolom-kolom hasil tereduksi tadi yang memuat satu utama. Nah, vektor-vektor kolom A yang bersesuaian tadi adalah vektor-vektor basis untuk span. Jadi di sini yang memuat satu utama kan W1, W2, W4. 1, 2, 4 sehingga basis untuk ruang kolom matriks bahwa satu utamanya dia kan W1, W2, dan W4. Sehingga untuk matriks A yang awal, yang ini, itu basisnya adalah V1, V2, dan V4. Ya. Adalah basis untuk ruang kolom matriks 1. Matriks 1 itu matriks yang awal tadi ya. Jadi gini maksud kata-katanya, dapat diperhatikan bahwa satu utama terdapat pada kolom-kolom 1, 2, 4, sehingga W1, W2, W4 adalah basis untuk ruang kolom matriks 2. Jadi 1, W2, W4 itu kan basis untuk ruang kolom ini. Yang sebagai akibatnya V1, V2, V4 yang bersesuaian tadi kan kolom pertama, kedua, kolom keempat, berarti
Yang di awal coba kolom pertama, kedua, keempat adalah basis untuk ruang kolom matriks 1. Selanjutnya, vektor-vektor yang bukan merupakan basis akan dinyatakan sebagai kombinasinya dari vektor-vektor basis. Pertama kita lihat dari W1, W2, W4 dulu. Dari matriks kedua dulu. Kan W1, W2, W4 yang basis. Berarti W3 dan W5 pasti dapat dinyatakan dari W1, W2, W4. Kita ketemu bahwa W3 itu sama dengan 2 kali W1 min W2. Dan W5 sama dengan W1 plus W2 plus W4. W5, W1 plus W2 plus W4. Oke. Satu plus W2 plus W4. Selanjutnya dengan menghubungkan pada matriks 1, jadi dibuat juga persesuaian aja gitu. Jadi dari yang sederhana tinggal disesuaikan. Kalau tadi W3 sama dengan 2 W1 min W2, W5 sama dengan W1 plus W2 plus W4, maka dari matriks 1 V3-nya ya 2 kali V1 min V2 dan V5-nya V1 plus V2 plus V4. Ini latihannya. Coba dengan prosedur tadi kalian kerjakan. Yang nomor 2 aja. Tuh ya, berarti tadi ada udah 3 soal. Nah, kita masuk ke definisi rank dan nulitas. Jika A matriks sebarang, maka ruang baris dan ruang kolom dari matriks A mempunyai dimensi yang sama. Jadi, dimensi tadi kan basis kan, terkait basis. Jadi jumlah, meskipun kan kalau ruang baris kan otomatis basis-basisnya itu kan dari vektor-vektor baris. Kalau ruang kolom dari vektor-vektor kolom. Namun banyaknya basis di ruang baris dan banyaknya basis di ruang kolom itu sama, mempunyai dimensi yang sama. Ruang baris. Nah, dimensi ruang baris atau ruang kolom matriks A itu disebut range dari matriks A dan dinamasikan dengan ini. Sedangkan dimensi ruang 0 matriks A disebut nulitas matriks A. Jika A sebarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transpose. Ini sangat mudah ya, karena rank A itu kan misalkan rank A itu kan dimensi ruang baris dari A. Kalau A ditranspose berarti kan bisa dipandang sebagai kolomnya gitu kan. Jadi ya secara kasat mata itu kan bisa ya rank A sama dengan rank A transpose, karena dimensi ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom. Terus yang dirumuskan, jika A suatu matriks dengan n kolom, maka rank A plus nulitas A sama dengan n. Jadi kalau misalkan kita sudah punya rank A-nya berapa, terus sudah tahu matriks A itu kan dengan kolomnya berapa, jadi nulitasnya itu pasti kita ketahui. Jadi basisnya pasti ya jumlahnya sama dengan nulitas ini. Basis dari ruang 0 pasti jumlahnya sama dengan nulitas ini gitu. Kalau nggak sama berarti ada ya kesalahan gitu kan. Misalkan kayak yang kita kembali ke ini ya, ke yang satu ini tadi yang udah ada ruang 0. Basisnya ruang 0 ini kan 1, berarti nulitasnya 1. Kemudian kita lihat hasil OBE-nya yang itu tadi kan bentuknya ini. Berarti basis untuk ruang baris A itu kan ada 2, yaitu vektor baris pertama dan vektor baris kedua, 10 min 5 dan 01 min 1. Berarti range-nya 2, nulitasnya 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, yaitu sama dengan banyaknya kolom di A ini. Itu ada 3 gitu ya. Kemudian teorema 10, jika A matriks M kali N, maka rank A jumlah variabel utama dalam penyelesaian SPL Homogen AX sama dengan 0. Karena rank A itu tadi kan dapat kita peroleh dari rank A itu kan dimensi dari ruang baris A.
Nah, ruang baris A itu kan basisnya dapat kita peroleh dari kita OBI kan. Kemudian yang menjadi basis adalah baris yang memuat satu utama. Jadi kalau misalkan satu utamanya ada di baris 1, 2, dan 4, berarti basisnya ya vektor baris 1, 2, dan 4 tadi. Berarti di situ kan ada 3 satu utama. Berarti ada 3 juga basisnya. Berarti variabel berarti dimensinya juga ada 3. Jadi rank A sama dengan jumlah variabel utama dalam penyelesaian SPL homogen ini. Dan nullitas A itu sama dengan jumlah variabel bebas atau parameter dalam penyelesaian SPL. Variabel bebas itu yang tadi ya, yang tidak ditentukan, tidak terikat dengan apapun. Jadi kayak yang contoh 1 tadi variabel bebasnya kan T. Jumlah variabel bebasnya kan 1, berarti nullitasnya 1. Variabel utama. Oh, ini sepertinya rank A itu jumlah variabel terikatnya gitu ya. Rank A itu jumlah variabel terikat, kalau rank nullitas itu jumlah variabel bebasnya. Kemudian lanjut ke definisi 5, yaitu matris vektor koordinat. Jadi kalau misalkan saya punya S, itu kumpulan basis untuk ruang vektor P, P1 sampai Pn, setiap vektor P dapat dinyatakan secara tunggal sebagai ini. Karena P1 sampai Pn itu basis dari V. Nah, skala-skalanya ini, K1 sampai Kn ini, didefinisikan sebagai koordinat V terhadap basis S. Dan vektor Dn berbentuk seperti ini. Jadi, yang menjadi koefisien dari kombinasi linear atas vektor V inilah yang jadi koordinat V terhadap basis S. Misalkan berarti saya punya S-nya itu V1, V2, 3-nya seperti ini. V1-nya 121, V2-nya 290, dan V3-nya 334. Tentukan vektor koordinat dari 5, min 19 relatif terhadap basis S ini. Kemudian tentukan vektor WDA3 yang vektor koordinatnya relatif terhadap S adalah WS ini. Jadi yang pertama kita tahu vektornya, kita tentukan vektor koordinatnya. Yang kedua, kita menentukan vektornya apabila diketahui vektor koordinat. Penyelesaiannya, jika yang pertama berarti kita tahu V-nya. V-nya itu kan 5 min 19. Kita akan mencari vektor koordinatnya, berarti mencari K1, K2, dan K3 yang menjadi koefisien dari kombinasi linear basis-basis di V. Yang basisnya tadi adalah V1, V2, V3 kumpulan S tadi kan. Berarti K1, K2, K3 ini. Kita mencari K1, K2, K3 dengan cara di OBE matriks ini gitu kan. Nah, setelah di OBE matriks ini kita peroleh solusinya adalah K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, dan K3 sama dengan 2, sehingga vektor koordinatnya adalah 1, min 1, 2. Dan apabila diketahui vektor koordinat WS-nya tadi kan min 1, 3, 2, berarti tinggal min 1, 3, 2 menjadi posisi K1, K2, 3. Berarti min 1, 3, 2. Ini vektor V1, ini vektor V2, ini vektor V3. Jadi W-nya adalah 11, 3, 1, 7. Ini coba kalian kerjakan untuk latihan 4 ini. Ini sangat mudah. Coba kerjakan yang nomor 2 dan 3 saja. Itu tadi tugasnya ya, dikumpulkan hari ini juga. Boleh berdiskusi 3 orang. Jadi membuatnya boleh tugas kelompok, kalian bagi atau bagaimana caranya. Jadi tapi tetap di-uploadnya hari ini maksimal jam 12. Jadi soal ini tadi nomor tadi yang saya sebutkan sebagai latihan, kalian upload. Jadi dikerjakan dengan kelompok. Satu kelompok maksimal 3 orang, dan
tapi di-upload-nya tetap masing-masing. Nanti kalian laporan di grup kelompoknya siapa. Oke, sekian pertemuan ini, semoga bisa lebih dipahami ya, karena ini sangat mudah, cuma OBE intinya kalian harus bisa meng-OBE dengan tepat, teliti gitu ya.